Pendidikan Agama Islam kelas 5 bab 4 indahnya saling menghargai bersama Ustazah Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, yuk siapkan amunisinya, buku tulis, buku paket, dan alat tulis. Apa ya tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah mengetahui makna saling menghargai, mengetahui manfaat saling menghargai, dan mengaplikasikan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perbedaan di sekitar kita anak-anak. Ada perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan juga ada perbedaan kaya dan miskin. Dan masih banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Sebenarnya apa ya makna saling menghargai? Anak-anak ada yang tahu tidak ya? Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Saling menghargai adalah sikap toleransi antar umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Saling menghargai termasuk perilaku terpuji atau akhlak mahmudah. Anak-anak tahu tidak apa ya landasan hukum dari Al-Quran dan hadis tentang sikap saling menghargai? Perhatikan ya. Landasan yang pertama ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Di situ ada poin menghormati, atau kata lainnya adalah menghargai. Landasan yang kedua ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, "Laisa minna man lam yarhamu shagirona wa lam yuwaqqir kabirona," yang artinya bukan dari golongan kami umat Islam orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Di situ juga ada kata menghormati, artinya juga menghargai orang lain. Yang di sini dimaksud adalah menghargai orang yang lebih tua. Landasan yang ketiga ada dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Arti dari terjemahan surat Al-Kafirun yaitu, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Berada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Arti surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maknanya, kalau kita tidak saling mengenal, maka tidak akan timbul rasa saling menghargai. Kalau kita sudah saling mengenal,
kita akan saling menghargai salah satu. Maknanya, jadi kita akan saling menghargai orang lain kalau kita sudah saling kenal mengenal sukunya, mengenal bangsanya, mengenal wataknya, dan lain sebagainya. Pembahasan berikutnya, bagaimana ya anak-anak cara menghargai orang lain? Cara menghargai orang lain bisa dilakukan dengan cara 1. Mengerti perilaku manusia pada umumnya. 2. Menjadi orang lain. 3. Teruslah berpikir positif kepada orang lain. 4. Menjaga ucapan. Yang terakhir adalah selalu tersenyum kepada orang lain. Anak-anak, tahu tidak mengapa kita harus saling menghargai? Ada yang tahu? Jika belum, perhatikan penjelasan berikutnya. Kita harus saling menghargai karena 1. Kita saling membutuhkan. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mengisi. Dan yang terakhir, karena kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin menghargai orang lain, hal-hal apa saja ya yang bisa kita lakukan? Salah satu contohnya adalah hal yang kita lakukan untuk menghargai pendapat orang lain. Apa saja ya kira-kira? Saat bermusyawarah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai orang lain. 1. Ya kita harus menghormati orang lain. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda. Ketiga, kita harus rendah hati. Yang keempat, mau berdiskusi bersama teman-teman. Yang terakhir, tidak ingin menang sendiri. Tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menghargai orang lain. Sekarang, jika kita tidak menghargai pendapat orang lain, apa saja ya dampak-dampak yang akan ditimbulkan? Nih anak-anak, hal yang bisa ditimbulkan akibat kita tidak menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, kita bisa ribut nih dengan teman-teman. Yang kedua, kita akan selalu merendahkan orang lain. Yang ketiga, kita tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Kita akan selalu merasa cuek. Yang keempat, kita akan selalu merasa menang sendiri dengan pendapat kita sendiri. Yang kelima, tentunya kita akan merasa paling pintar dibandingkan dengan teman-teman kita. Yang terakhir, kita akan selalu bersikap sombong. Pembahasan berikutnya yaitu bentuk-bentuk menghargai orang lain. Ternyata ada beberapa nih teman-teman. Contoh perbedaan pendirian. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah anak-anak. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa qunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang paling penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya secara khusyuk dan tumainah. Bisa jadi ya mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya karena mereka mempunyai pedoman masing-masing, sehingga kita harus saling menghargai. Untuk menghargai yang kedua adalah menghargai keyakinan. Menghargai keyakinan yang dimaksud di sini adalah bahwa di negara Indonesia terdiri dari beberapa agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah keyakinan yang berbeda-beda dan kita harus saling menghargai. Bagaimana contohnya? Pada saat kita bermain dengan teman kita yang beragama Nasrani, kemudian teman kita itu akan melaksanakan ibadah.
ya kita harus menghargainya, mengizinkannya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kita tidak boleh mengolok-oloknya ataupun menjelek-jelekannya. Bentuk saling menghargai yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Bentuk menghargai pendapat orang lain biasanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bermusyawarah atau kalau sebagai seorang siswa dalam belajar kelompok. Tentunya ada pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar tercipta suasana yang tenang dan damai, salah satu kuncinya adalah ya kita harus saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Pembahasan terakhir pada pertemuan keempat ini adalah manfaat saling menghargai. Apa saja ya manfaatnya jika kita sudah menerapkan perilaku saling menghargai? Manfaatnya adalah 1. Orang lain akan merasa disayangi dan dihormati keberadaannya. Yang kedua, kita akan memiliki banyak teman. 3. Kita juga akan dihargai orang lain. Yang keempat, kehidupan menjadi tentram, damai karena tidak banyak musuh. Yang kelima, kita tidak akan malu apabila meminta bantuan orang lain. Yang keenam, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran di pertemuan keempat sudah selesai. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Tentunya kita harus saling menghargai antar sesama di sekitar kita. Insya Allah kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya bersama Ustadzah Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.